Siapa nih yang udah pede bakal dapat skor tinggi di SKD CPNS 2023? Coba cung! Nah, teman-teman, coba yuk kita tebak skor. Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai aja ya ke soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah, balik lagi nih bareng aku Kanisa, dan kita hari ini akan mempelajari nih mengenai tes wawasan kebangsaan. Nah, materinya itu apa sih yang akan aku bahas? Yang pertama, aku akan bahas nih mengenai Pancasila. Kemudian aku juga akan bahas nih mengenai bahasa negara. Selanjutnya, aku akan bahas nih mengenai nasionalisme. Kemudian, aku akan bahas juga nih mengenai UUD 1945. Dan yang terakhir, aku akan bahas mengenai integritas. Nah, penasaran gak sih soal-soal apa aja yang akan aku bahas hari ini? Langsung kita mulai aja ya ke soalnya. Let's go! Oke, teman-teman, yuk kita masuk ya ke soal pertama nih mengenai pengamalan daripada nilai-nilai Pancasila nih, teman-teman. Taat menjalankan ibadah merupakan bentuk pengamalan Pancasila, yakni sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, di sini nih adalah taat menjalankan ibadah. Kira-kira merupakan bentuk pengamalan dari Pancasila sila keberapa nih, teman-teman? Benar banget nih. Di sini kan ada berkaitan dengan ibadah, berarti berkaitan dengan apa nih? Ketuhanan ya. Nah, berarti di sini merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila yang pertama nih, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, teman-teman. Taat menjalankan ibadah ini termasuk nih ke dalam bentuk pengamalan, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, teman-teman. Jadi untuk opsi jawaban nomor 1 ini adalah yang A. Kemudian kita masuk ya ke soal yang kedua nih mengenai bahasa negara atau bahasa Indonesia nih. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat yang baku? Ya, A. Masyarakat harus menjaga ekosistem agar lingkungan tetap sehat. B. Doni didiagnosa menderita sakit tipes. C. Dina membeli obat-obatan di apotik. D. Andi sedang mengoleskan obat luar di lukanya. Dan E. Aktivitas yang dilakukan Tina setiap pagi adalah berolahraga. Nah, di sini mana nih yang merupakan kalimat baku nih, teman-teman? Atau kalimat yang sesuai dengan kaidah nih. Kita lihat yang A ya. Masyarakat harus menjaga ekosistem agar lingkungan tetap sehat. Nah, kira-kira ini masuk nggak nih yang baku nih, teman-teman? Enggak ya, teman-teman, karena di sini nih ada kata ekosistem. Nah, ini bukan merupakan kata baku nih, karena semestinya apa? Semestinya ekosistem, pakai E nih, teman-teman. Jadi, ini tidak termasuk ya ke dalam kalimat yang baku. Kemudian yang B nih, Doni didiagnosa menderita sakit tipes. Nah, kira-kira ini masuk nggak? Tidak juga ya, teman-teman. Gimana nih yang salahnya nih? Benar nih, di sini nih, didiagnosa. Semestinya apa? Didiagnosis, teman-teman. Ini tidak baku ya, harusnya didiagnosis. Pakai I ya, harusnya IS. Jadi ini juga tidak termasuk nih. Kemudian opsi C ya. Dina membeli obat-obatan di apotik. Nah, ini kira-kira termasuk nggak nih ke dalam kalimat baku? Ini tidak juga nih ya, teman-teman, karena ada yang kata tidak bakunya nih, yang mana nih kira-kira nih? Bener banget nih di sini nih, apotik. Semestinya apa? Apotek pakai E nih, teman-teman, di sini. Jadi ini juga tidak termasuk ya. Kemudian kita ke opsi E ya. Aktivitas yang dilakukan Tina setiap pagi adalah berolahraga. Nah, ini di sini nih. Apakah ini termasuk kalimat yang baku? Tidak juga ya. Di sini nih ada kesalahannya nih. Aktivitas. Semestinya pakai apa nih, teman-teman? Pakai V ya, teman-teman, bukan pakai F nih. Salah. Jadi untuk jawaban yang tepat mengenai kalimat yang baku adalah yang mana nih? Yang D nih. Andi sedang mengoleskan obat luar di lukanya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke soal boleh teman-teman di pause dulu ya untuk baca teksnya. Kalau udah, yuk kita langsung masuk ke soalnya nih. Perilaku yang dapat dilakukan para generasi muda yang memupuk jiwa nasionalisme yaitu A. Aktif dalam mempromosikan budaya daerah masing-masing. B. Ikut serta dalam upaya adat kedaerahan. C. Menggunakan sosial media untuk hal-hal viral di tempat tinggal sekitarnya. D. Aktif dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia di sosial media. Dan E. Mengikuti upacara bendera sebagai kewajiban agar tidak dihukum. Nah, teman-teman, di sini kalau aku ada tips nih buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ketemu teks panjang gini nih, sebenarnya teman-teman bisa langsung fokus ke soalnya aja nih yang ditanyakan. Nah, di sini kan ditanyakan adalah perilaku yang dapat dilakukan generasi muda dalam memupuk jiwa nasionalisme. Nah, kira-kira yang mana nih, teman-teman? Apakah yang A nih, aktif dalam mempromosikan budaya daerah masing-masing? Kira-kira dengan kita hanya mempromosikan budaya daerah masing-masing, apakah ini dapat memupuk jiwa nasionalisme? Tidak ya, teman-teman. Justru bakal memupuk rasa apa atau sikap apa? Justru primordialisme, teman-teman. Kemudian yang B, ikut serta dalam upacara adat kedaerahan. Ini juga sama nih, tidak teman-teman. Justru bakal bisa mengarah pada primordialisme. Kemudian yang C, menggunakan sosial media untuk hal-hal viral di tempat tinggal sekitarnya. Nah, kira-kira ini masuk nggak nih ke dalam sikap untuk memupuk jiwa nasionalisme? Tidak ya kan teman-teman? Kalau misalkan nih hal-hal viralnya itu justru bertentangan nih dengan nasionalisme atau berbau hal-hal negatif, kan tidak bisa memupuk jiwanya nasionalisme ya teman-teman. Nah, kemudian nih, yang D nih, aktif dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia di sosial media. Gimana nih teman-teman? Kira-kira masuk gak nih ke dalam sikap generasi muda? Nah, kita ke E dulu ya. Mengikuti upacara bendera sebagai kewajiban agar tidak dihukum. Nah, ini juga tidak ya teman-teman. Karena mengikuti upacara bendera sebagai kewajiban agar tidak dihukum nih, semestinya nih, jangan nih. Semestinya kita memang mengikuti upacara sebagai kewajiban kita nih sebagai para siswa. Terus sebagai kewajiban bagi para siswa, teman-teman. Nah, jadi yang mana nih jawabannya nih? Yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam memupuk jiwa nasionalisme. Yaitu yang D nih teman-teman, aktif dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia di sosial media. Nah, jadi kalau sebagai generasi muda kan kita pasti nih sering banget nih menggunakan sosial media nih. Nah, kita bisa nih memanfaatkan media sosial nih sebagai apa? Sebagai wadah untuk mengupload nih atau mengunggah konten-konten nih yang berkaitan dengan Indonesia agar kita sebagai generasi muda bisa lebih mengeksplor lagi nih kekayaan budaya, tempat bersejarah, dan hal unik lainnya nih teman-teman. Dan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya nih untuk lebih mencintai negeri sendiri. Dan juga terlebih lagi kita juga bisa nih membantu Indonesia untuk lebih dikenal oleh teman-teman kita dari negara lain teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D. Eits, tunggu dulu. Sebelum aku lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Nah, untuk kamu nih, aku mau ngajakin nih ke kamu gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman boleh banget nih tanya seputar apapun CPNS 2023. Pengen nanya nih, soal terbaru tuh kira-kira modelnya kayak gimana sih? Atau pengen nanya tips and trik mengerjakan soalnya? Boleh banget nih ditanyain secara gratis di grup tersebut. Jadi aku tunggu ya di grupnya. Yuk gabung! Oke, kita masuk ya ke soal nomor 4 ya, teman-teman. Di sini mengenai apa nih? Bela negara yang ada di dalam UUD 1945 nih. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalimat tersebut tertera pada UUD 1945 pasal A. 27 ayat 1, B. 26 ayat 1, C. 27 ayat 2, D. 26 ayat 2, dan E. 27 ayat 3. Nah, kira-kira teman-teman nih, pasal mana sih di UUD 1945 yang mengisyaratkan atau yang isinya itu adalah mengenai hak dan kewajiban bagi warga negara untuk ikut dalam upaya pembelaan negara nih teman-teman. Kita lihat nih satu persatu ya. Di pasal 27 ayat 1, ini berkenaan tentang apa nih teman-teman? Ini berkenaan dengan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Jadi untuk 27 ayat 1 ini tidak mengisyaratkan mengenai
hak dan kewajiban untuk bela negara ya teman-teman. Kemudian yang kedua nih teman-teman, 26 ayat 1. Isi 26 ayat 1 nih apa nih teman-teman? Nah, jadi di pasal 26 ayat 1 itu menjelaskan mengenai yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, ini lagi dan lagi tidak membahas mengenai hak dan kewajiban dalam bela negara. Nah, kalau di opsi C, 27 ayat 2 ini berkenaan tentang apa nih teman-teman? Yaitu tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, jadi di 27 ayat 2 juga tidak mengisyaratkan nih mengenai hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara, teman-teman. Karena lebih berkenaan mengenai hak warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan juga penghidupan yang layak. Kemudian opsi D nih, 26 ayat 2. Nah, ini kira-kira membahas apa nih, teman-teman? Nah, ini nih, pasal 26 ayat 2 ini juga sama nih, tidak berkenaan dengan bela negara karena dia itu membahas mengenai apa? Mengenai penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, kalau keempat pasal ini tidak membahas mengenai hak dan kewajiban bela negara, berarti yang mana nih teman-teman? Bener banget nih, yang E nih, pasal 27 ayat 3. Jadi, hak untuk warga negara dalam ikut serta upaya pembelaan negara itu dijelaskannya dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945, teman-teman. Oke, kita masuk ya ke soal terakhir nih, mengenai apa nih? Mengenai implementasi dari nilai integritas nih, teman-teman. Memberikan pujian tulus pada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial merupakan implementasi nilai A. Kerja keras, B. Tanggung jawab, C. Sederhana, D. Kejujuran, dan E. Keadilan. Nah, teman-teman, di sini nih kira-kira memberikan pujian kepada yang berprestasi dan memberikan saran kepada yang tidak berprestasi, dan juga tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang. Kira-kira memperlihatkan nilai apa nih, teman-teman? Kita bongkar dulu satu persatu nih ya di opsi jawabannya. Yang pertama, kerja keras. Kerja keras nih apa sih dalam nilai integritas itu? Nah, jadi nilai kerja keras dalam integritas itu lebih kepada kegiatan untuk mengerjakan secara sungguh-sungguh nih, tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerjanya itu tercapai ini teman-teman. Nah, apakah itu memperlihatkan nih bentuk pujian dan juga bentuk saran dan tidak memilih kawan? Tidak ya teman-teman, jadi ini bukan merupakan bentuk pengamalan dari nilai kerja keras. Kemudian opsi B nih, tanggung jawab. Apa nih tanggung jawab teman-teman? Yang dimaksudkan di dalam nilai integritas. Jadi kalau tanggung jawab itu adalah lebih kepada keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang telah dilakukan teman-teman. Nah, ini juga tidak memperlihatkan ya daripada sikap memberikan pujian, memberikan saran, dan juga tidak memilih kawan. Jadi bukan tanggung jawab ya teman-teman. Kemudian sederhana nih, sederhana apa nih maksudnya dalam nilai integritas? Maksudnya itu adalah tidak berlebih-lebihan. Nah, ini juga tidak termasuk teman-teman. Kemudian kejujuran. Nah, kalau kejujuran ini apa nih yang dimaksudkan dengan kejujuran atau jujur? Nah, kalau misalkan kejujuran atau jujur itu merupakan sikap lurus hati, tidak curang, dan juga tidak berbohong. Nah, ini juga sama nih, tidak memperlihatkan daripada sikap memberikan pujian, saran, dan juga tidak memilih teman berdasarkan latar belakang. Jadi, apa nih teman-teman mengimplementasikan nilai yang mana nih? Yaitu nilai yang E nih teman-teman, yang keadilan. Keadilan nih teman-teman, bisa dilihat nih di sini sih ya sebenarnya tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang. Nah, di sini juga nih. Jadi kepada yang berprestasi kita memberikan pujian, tapi kepada yang tidak berprestasi kita berusaha untuk memberikan saran, perbaikan, dan juga semangat. Jadi ada perlakuan yang sama ya teman-teman, kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan hari ini nih. Semoga teman-teman bisa lancar ya ketika nanti mengerjakan soal SKD CPNS 2023. Nah, untuk teman-teman, aku mau ngingetin nih sekali lagi, jangan lupa untuk gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman boleh banget nih tanya apapun seputar CPNS 2023. Teman-teman pengen nih belajar juga nih, belajar bareng sesama pejuang CPNS lainnya. Bisa banget. Pengen tanya soal terbaru atau soal latihan CPNS? Boleh ditanyain. Dan juga teman-teman boleh banget ditanya tips and trik mengerjakan soal CPNS 2023. Dan tentunya semua itu secara gratis loh teman-teman. Menarik banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Ayo join ke grupnya. Aku tunggu.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di Beda Soal selanjutnya. Dadah!